Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, setelah minggu lalu libur, minggu ini chapter 1115 akan segera rilis. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin spoiler yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di akhir chapter lalu, Vegapunk sudah menyebutkan nama orang paling penting dalam masa abad kekosongan, yaitu Joy Boy. Joy Boy terkonfirmasi berasal dari kerajaan kuno yang punya teknologi maju dan hidup pada masa abad kekosongan. Selain itu, Joy Boy juga disebut sebagai bajak laut pertama di dunia. Nah, bagian awal chapter ini menunjukkan reaksi orang-orang di seluruh dunia ketika mendengar informasi dari Vegapunk itu. Sebagian besar dari mereka tentu asing dengan nama Joy Boy. Hanya beberapa orang saja yang pernah mendengar nama itu. Kemudian setelah mengungkapkan tentang Joy Boy, kini Vegapunk melanjutkan pembongkaran fakta selanjutnya, yaitu mengenai batu-batu Poneglyph. Iya, menurut Vegapunk, batu-batu Poneglyph yang tersebar ke seluruh penjuru dunia itu adalah rekaman sejarah tentang peperangan yang sangat besar, yang tentu saja terjadi pada masa abad kekosongan, di mana Joy Boy adalah salah satu orang yang terlibat di dalamnya. Iya, keberadaan Poneglyph memang menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia untuk terungkapnya misteri abad kekosongan. Bahkan Im Sama pun sangat marah kepada Nefertari di Lily, karena Lily ini adalah orang yang bertanggung jawab atas tersebarnya batu-batu Poneglyph ke seluruh penjuru dunia. Nah, selanjutnya kita mendapatkan gambaran yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu mengenai sosok Joy Boy. Tapi tentu saja ya, Joy Boy di sini masih digambarkan dalam bentuk siluet karena berupa karakter yang diceritakan oleh Vegapunk. Nah, dalam siluet yang muncul pada chapter 1115 ini, Joy Boy terlihat berhadapan dengan beberapa orang yang memakai mahkota. Nah, hal ini tentu membuat kita berpikir bahwa saat itu Joy Boy berhadapan dengan para pendiri pemerintah dunia atau pemimpin dari 20 kerajaan. Namun di sini belum ada keterangan ya, apakah Joy Boy bertarung langsung melawan orang-orang bermahkota itu ataukah tidak. Nah, lanjut kita tinggalkan cerita Vegapunk dan menuju pada lokasi para Gorosei yang sedang panik. Ya, para petinggi pemerintah dunia itu tentu panik karena satu persatu rahasia mereka dibongkar oleh Vegapunk di hadapan seluruh orang-orang di dunia. Di sini Gorosei Mars melakukan tindakan yang bisa dikatakan cukup efektif sih, yaitu dia menggunakan Hausoku Haki untuk menumbangkan para denden musi yang ada di sana. Ya, tentu saja Mars berharap salah satu denden musi yang dia tumbangkan itu adalah denden musi penyiarannya Vegapunk agar siaran itu bisa terhenti. Namun tampaknya usaha Mars sia-sia. Di sini belum ada konfirmasi jika siaran Vegapunk jadi terganggu. Nah, menariknya di sini kita kembali melihat Gorosei menggunakan Hausoku Haki. Setelah sebelumnya Gorosei Walkuri menggunakan Hausoku Haki, kini Gorosei Mars juga menggunakan Haki penakluk itu. Ya, melihat fakta ini tampaknya bisa dikatakan sih jika semua Gorosei adalah pengguna Hausoku Haki. Oke, lanjut kita beralih pada Gorosei yang lain, yaitu Gorosei Nasujuro. Gorosei kuda liar itu melakukan tindakan yang cukup ekstrim, yaitu dia memotong pangrekord dan membebaskan para serapim. Nah, di sini Mimin cukup terkejut ya, karena Gorosei itu memutuskan untuk memotong pangrekord karena sebelumnya otak Vegapunk itu merupakan hal yang juga sangat berharga bagi mereka. Jadi Mimin berpikir jika yang dimaksud oleh spoiler ini mungkin bukan pangrekord ya, tetapi bagian laboratorium yang mengurung para serapim. Tapi kembali lagi, pemotongan pangrekord itu bisa jadi masuk akal jika para Gorosei berpikir pangrekord adalah salah satu hal yang dibutuhkan Vegapunk dalam siarannya ini.
Ya meskipun sebenarnya siaran itu hanya rekaman kan, tapi mungkin Gorosei menganggap jika pengrekod berperan dalam proses penyimpanan data itu. Karena kan pengrekod adalah server pusat di Egghead. Sedangkan Denden Mushi penyiaran hanya bertugas untuk menyampaikan pesan itu ke seluruh dunia. Oke, lanjut kita kembali pada isi siaran Vegapunk. Di sini ilmuwan itu mengatakan jika kekalahan Joy Boy menjadi akhir dari masa abad kekosongan. Jadi intinya cerita peperangan besar terjadi pada masa abad kekosongan yang mana pemerintah dunia tidak mau orang-orang tahu mengenai adanya pertempuran besar itu. Kemudian setelah pertempuran berakhir dengan kekalahan Joy Boy, pemerintah dunia kembali menulis sejarah yang dimulai dari masa pemerintahan mereka. Ya, selanjutnya Vegapunk menceritakan dampak dari pertempuran besar pada masa abad kekosongan itu, yaitu berupa banjir atau tsunami yang sangat-sangat dahsyat yang membuat air laut naik hingga ketinggian 200 meter. Wah, itu sih ketinggian yang luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan daratan yang tingginya di bawah 200 meter dari permukaan air laut akan tenggelam. Hal itu pun tentu membuat sebagian besar benua yang ada di bumi pada masa itu tenggelam ke lautan. Dan sisanya yang ditinggali oleh para penduduk bumi saat ini hanyalah bagian-bagian kecil dari benua yang sudah tenggelam. Nah, menarik nih. Jadi bisa dikatakan jika pulau-pulau yang tersebar di dunia One Piece saat ini adalah bagian-bagian daratan tinggi dari benua besar di masa lalu yang sudah tenggelam. Lalu jika ditarik pada kesimpulan terbalik di mana Vegapunk mengatakan pada masa ini air laut akan naik lagi, berarti secara tidak langsung Vegapunk mengatakan jika akan terjadi pertempuran besar lagi seperti yang sudah terjadi pada masa abad kekosongan. Ya, hal ini sesuai ya dengan perkataan Shirohige di akhir hidupnya, yang mana dia mengatakan jika angkatan laut takut pada sebuah pertempuran besar yang melibatkan seluruh dunia. Dan pertempuran itu sepertinya akan segera terjadi bersamaan dengan naiknya air laut di seluruh dunia. Nah, selanjutnya Vegapunk menyinggung tentang senjata kuno. Ya, senjata-senjata kuno itu dikatakan Vegapunk akan memiliki peran penting dalam pertempuran besar jilid kedua yang akan terjadi pada masa ini. Dan sepertinya ketika senjata kuno itu juga punya peran yang sama penting pada pertempuran di abad kekosongan. Wah, bener-bener ya, One Piece sudah mulai menuju klimaks cerita alur utamanya. Nah, lanjut lagi di bagian akhir chapter kita diperlihatkan sosok atau bisa dikatakan wajah dari Im Sama. Tapi tentu saja Im Sama masih diperlihatkan dalam bentuk siluet. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika full spoilernya sudah rilis, mungkin akan Mimin bahas pada video selanjutnya. Iyosa, Mimin Atowa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!